Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di kajian kita sebelumnya sudah mengkaji bab tentang doa sebelum salam sampai dengan hadis 832, 833, 834. Kemudian di bab 150 Imam Al-Bukhari mengetengahkan babu ma yutakhayyaru minad du'ai ba'dat tasyahudi wa laysa biwajibin. Bab doa yang dapat dipilih setelah tasyahud, ya, tetapi tidak wajib. Artinya yang diwajibkan kalau dalam bahasa fikih itu sampai dengan innaka Hamidum Majid, itu sudah cukup. Tapi kalau mau memilih doa-doa itu pun mustahab, sesuatu yang disukai. Kemudian Imam Al-Bukhari mengetengahkan hadis 835, Bapak Ibu. Hadatsana Musaddadun qala, telah menceritakan kepada kami Musaddad, dia berkata, hadatsana Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya, anil A'masi, dari Al-A'mas. Hadatsani Syaqiqun, telah menceritakan kepada kami Syaqiq, an Abdillahi, dari Abdullah, qala, dia berkata, kunna, adalah kami, iza, apabila, kunna, keadaan kami, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sholati, di dalam sholat. Kulna, kami berdoa, assalamu alallahi min ibadihi, semoga keselamatan atas Allah bagi hamba-hambanya. Assalamu ala fulanin wa fulanin, mudah-mudahan keselamatan atas fulan dan fulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, la taqulu, janganlah kalian mengatakan assalamu alallahi, keselamatan atas Allah. Apa alasannya, kata Rasulullah? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, huwa, Allah itu assalamu, Allah itu adalah pemberi, pemilik keselamatan. Jadi mengatakan assalamu alallah itu keliru, kata Rasul. Karena Allah adalah assalam, ya Bapak ya.
Kalau kita belajar Al-Asmaul Husna, itu kan ada sifat Allah namanya As-Salam. Maka kata Rasulullah, fa innallaha huwa as-salamu. Mas, air mas. Bisa. Yang agak hangat ya. Mohon maaf ya Pak Bu ya. Walakin, dan tetapi, kulu, ucapkanlah oleh kalian, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini sudah kita kaji di 2 pekan yang lalu. Fa innakum, maka sesungguhnya kalian, iza kultum, apabila kalian berkata yang seperti tadi, asoba kulla abdin fis samai au bainas samai wal ardi. Doa itu, doa yang isinya assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, itu mencakup semua hamba Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di antara keduanya. Ini diajarkan oleh Rasulullah yang lebih baik. Jazakallah masyaallah. Kemudian dilanjutkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai selesai gitu ya. Summa, kemudian yatakhayyaru, kemudian pilihlah minad du'ai, di antara doa, ajabahu ilaihi, yang Allah akan mengabulkannya, fayad'u, maka berdoalah. Termasuk yang sudah kita kaji kemarin, meminta pelindungan kepada Allah dari 5+2, dari jahanam, dari siksa kubur, fitnah dunia, fitnah kematian, dajjal. Plus 2-nya banyak dosa, banyak hutang. Kemudian doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar itu minta diampuni ya. Allahumma inni tulamtu nafsi tulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu pilihan-pilihan doa, atau di hadis-hadis lain yang Bapak Ibu pernah baca, pernah dengar, dan sudah dilaksanakan. Utamanya kapan Bapak Ibu? Utamanya adalah ketika kita sholat sendirian, yaitu sholat tatawu ya, baik itu yang rawatib, sholat sunnah rawatib yang membersamai sholat fardu dan tidak mempengaruhi keberadaan orang lain. Misalnya apa, ba'diyah. Kalau ba'diyah kan tidak mempengaruhi orang lain. Nanti habis isya, misalnya ba'diyah, jadi kan bisa pilih banyak doa setelah tahiyat. Atau nanti malam ketika tahajud, witir, ini kan tidak mempengaruhi orang lain ya. Tapi kalau qobliyah ya diukur karena mempengaruhi orang lain. Sebab nanti akan dikomandangkan iqomah. Kalau belum selesai, kan yang mau iqomah nanti lelaki terus. Orang salam-salam, nuding baik gitu kan. Kelamaan kan begitu ya. Iya, jadi pilih banyak doa yang sudah Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu hafal, dan tidak mempengaruhi orang lain. Ini tentang doa sebelum salam selesai sampai bab 150, hadisnya 835. Sekarang kita ke bab 151, tentang boleh tidak mengusap kening atau hidung pada saat melaksanakan sholat. Mengusap kening atau hidung pada saat sholat. Babnya 151, babu man lam yamsah jabhatahu wa anfahu hatta sholat. Ini diketengahkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Bab orang yang tidak mengusap jabhah. Jabhah itu kening. Wa anfahu, hidungnya. Hatta sehingga sholat, sehingga sholatnya selesai. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata,
Qala Abu Abdillah, telah berkata Abu Abdillah, maksudnya adalah Imam Al-Bukhari. Ra'aitu, aku telah melihat Al-Humaidiyah. Al-Humaidi ini gurunya Imam Al-Bukhari, salah seorang dari muridnya Imam Syafi'i. Yahtaju, menjadikan hadis ini, yahtaju, menjadikan dalil bihadal hadisi, dengan hadis ini. Allah yamsahal jabhata, supaya tidak mengusap kening bisolati, di dalam solat. Hadisnya yang mana? 836. Imam Al-Bukhari mengetengahkan riwayat Haddatsana Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, qala, dia berkata, Haddatsana Hisamun, telah menceritakan kepada kami Hisam, an Yahya, dari Yahya, an Abi Salamata, dari Abu Salamah. Qala, dia berkata, Sa'altu, aku telah bertanya Aba Sa'idin, kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Faqala, kemudian dia berkata, Ra'aitu, aku telah melihat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW yasjudu, sujud fil ma'i, di atas air, watini, dan di atas tanah. Hatta, sehingga ra'aitu, aku melihat asarotini, bekas tanah, fi jabhatihi, di keningnya. Ini peristiwa yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Al-Bukhari, menyetujui pendapat gurunya. Rasulullah ngimami suatu sholat, dan pada saat sholat itu habis hujan. Kalau habis hujan, masjid di era itu kan berarti tampuh, Bapak Ibu ya. Atapnya kan pakai TP gitu ya, sehingga airnya masuk, pasirnya basah. Nah, setelah selesai sholat, Rasulullah kan biasanya balik kanan. Nanti kita akan kaji di bab yang akan datang. Abu Sa'id menyaksikan ternyata di keningnya masih ada bekas tanahnya. Berarti kan tidak diusap selama sholat. Ini jadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari, mengikuti pendapat gurunya tentang tidak mengusap kening atau hidung walaupun ada tanah, walaupun ada debu ketika sedang sholat. Bagaimana kalau sudah selesai sholat? Ya boleh kan Pak. Kalau sudah selesai kan sudah selesai kegiatan sholatnya. Masa mau dibawa pulang bekasnya gitu kan ya. Kalau sudah selesai ternyata ada debunya, ya silakan diusap. Itu 151. Sekarang kita ke taslim ya, mengucapkan salam. Babnya 152. Babut taslimi, bab mengucapkan salam. Hadisnya 837. Haddatsana Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Haddatsana Ibrahim bin Sa'din, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad. Haddatsana Az-Zuhriyu, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri, an Hindin binti Al-Harisi, dari Hindun binti Al-Haris. Anna, bahwasanya Umma Salamata radhiyallahu anha qalat, Ummu Salamah radhiyallahu anha telah berkata, Kana, adalah Rasulullah SAW iza, apabila sallama, beliau mengucapkan salam ketika sholat ya Bapak Ibu. Qaman nisa'u, kemudian para wanita berdiri. Tentu setelah Rasulullah SAW, para wanita mengucapkan salam, kemudian para wanita segera berdiri. Hina, ketika yakti taslimahu, ketika Rasulullah menyelesaikan salamnya, para wanita menyelesaikan salamnya, kemudian langsung berdiri. Wa makasa yasiron, Rasulullah duduk sejenak, qabla, sebelum ayyakuma, beliau berdiri. Qala Ibnu Shihab, Ibnu Shihab berkata, Fauro, maka aku melihat. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Anna, bahwasanya muksahu, duduk sebenarnya Rasul,
likai supaya yanfudan nisa'u para wanita pergi qabla sebelum ayyud rikahunna mereka tersusul man oleh orang-orang insorofa yang selesai minal qaumi dari laki-laki. Ini dimasukkan ke dalam bab taslim. Salamnya makmum itu menunggu imamnya salam. Sama dengan di awal-awal sudah kita kaji bahwa kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Jika imam takbir, jika imam ruku-ruku, jika imam sujud-sujud, jika imam salam ya makmumnya salam. Termasuk kaum wanita yang mengikuti jamaah bersama Rasul. Hanya bedanya Bapak Ibu, untuk kaum wanita ini mereka pulangnya mendahului. Supaya apa? Supaya tidak tersusul oleh jamaah laki-laki. Dan Rasulullah ketika selesai salam tidak segera balik kanan. Nunggu kaum wanita pada pulang. Sebab saat itu belum ada tirainya. Jadi kalau balik kanan kan nanti melihat kaum wanita. Jadi mereka pada pergi, pulang, Rasulullah kemudian balik kanan menghadap ke arah jamaah. Ini 837. Ya. Jadi ibu-ibu itu diizinkan pulang mendahului kaum pria selesai jamaah. Tapi kalau di sini ibu-ibunya berangkat bareng bapak-bapak ya tetap pulangnya bareng ya Pak Bu. Iya, monceng sih. Nanti di luar ya nunggu nih, tunggu. Iya, kemudian 153. Babu yusallimu hina yusallimul imamu. Bab mengucapkan salam ketika imam mengucapkan salam. Diawali dengan perbuatannya Abdullah bin Umar. Wa kana ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yastahibbu menyukai idza sallamal imamu apabila imam selesai salam ayusallima man khalfahu. Maka mengucapkan salam orang-orang yang ada di belakangnya. Ini yang disukai oleh Abdullah bin Umar. Maka sebenarnya Bapak Ibu ini prakteknya bisa satu di antara dua ya. Jadi ketika imamnya salam, makmumnya boleh salam. Atau mau mengikuti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, lebih suka imamnya selesai dua-duanya. Jadi imamnya sudah salam ke kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu, masuk kiri dulu. Ya, ke kanan dulu, baru ke kiri, lah baru makmumnya kemudian mengikuti kan, ya, ke kanan kemudian ke kiri. Ini yang disukai oleh Abdullah bin Umar. Tapi kalau kemudian misalnya ada di antara Bapak Ibu begitu imamnya salam ke kanan ya ikut ya tidak melanggar, karena perintah Rasul kan apabila imam salam ya ikut salam kan begitu ya. Sehingga kalau ada yang begitu ya itu tidak keliru. Tapi kalau nunggu sempurna ya boleh kan. Ini yang disukai oleh Abdullah bin Umar. Yang dijadikan dalil adalah kisah tentang Itban ya Bapak Ibu ya. Ini ada di 838, kemudian 840. Masih ingat kisahnya Itban? Itban itu seorang sahabat yang sudah mulai gangguan meripat. Tapi dia mendapatkan tugas untuk ngimami. Kalau hujan, antara tempat tinggalnya Itban dengan tempat yang ngimami itu tergenang air. Sehingga dia minta kepada Rasulullah agar Rasul datang ke tempatnya Itban, nanti Rasul diminta sholat di tempatnya Itban, dan nanti Itban akan menjadikan tempat itu sebagai tempat sholatnya kalau dia tidak bisa ngimami di tempat dia bertugas. Ini sudah pernah kita kaji dulu. Ini juga dicantumkan kembali di hadis 840. Kata Itban begini Bapak Ibu. Inni ankartu basori. Ini sesungguhnya aku ankartu basori. Ini kalau dimaknai harfiah, aku mulai mengingkari pandangan mataku. Jadi pandangan mataku mulai berkurang. Wa inna suyula tahulu baini wa baina masjidi qaumi. Sesungguhnya banjir terkadang menghalangi antara aku dan masjid kaumku.
Fawaditu, maka aku menginginkan, anaka sesungguhnya engkau ya Rasul, cita engkau datang, fasollaita kemudian engkau sholat fi baiti di rumahku, makanan suatu tempat, hatta sehingga attahidahu masjidan, aku akan jadikan tempat itu sebagai tempat sujud. Faqala, kemudian Rasulullah menyampaikan, af'alu insya Allah. Af'alu, aku akan mengerjakannya insya Allah. Ini dipedomani, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menyampaikan janji, jangan lupa menyatakan insya Allah. Kalau saya biasanya diingatkan, Pak, mengingatkan besok ngaji, jawabannya enggih, insya Allah. Iya, insya Allah. Perkara besoknya meriang, ya izinkan begitu. Kan meriang itu tidak direncanakan. Masa ada orang rencana meriang, kan tidak ada ya Pak. Kadang-kadang kan dikomplain, meriang kah orang direncanakan, ya tidak ada orang meriang direncanakan. Merencanakan itu ya bepergian, merencanakan ya Pak. Hajatan, masa meriang di, ya kan ya tidak ada. Datangnya tiba-tiba. Gitu. Fagoda, kemudian keesokan harinya ya, alayya Rasulullah SAW wa Abu Bakrin. Rasul datang ke tempatku ditemani oleh Abu Bakar. Mahu bersama Rasul ba'da mastaddan naharu, sesudah agak siang. Berarti ya duha lewat tapi belum duhur. Itu mastaddan naharu. Jam berapa? Ya saat itu belum ada jam, Bapak Ibu ya. Pokoknya bahasanya begitu, mastaddan nahar. Fasta'dzanan Nabi SAW, kemudian Nabi SAW meminta izin. Ini juga Rasulullah ngajari etika. Meskipun beliau diundang, begitu datang, minta izin dulu kepada tuan rumahnya. Boleh tidak masuk? Ucapkan salam, kemudian minta izin. Jadi jangan sampai Bapak Ibu bertamu, walaupun ke rumah saudara, tahu-tahu sudah ada di meja makan. Gitu. Lagi ngadepi tempe goreng. Tuan rumahnya kaget. Dedek, kan ini sanjung mana? Yang salam ping telur, jawab yang melebu dewek akhirnya gitu ya. Namanya tidak mencontoh perbuatan Rasul ya. Salam dulu. Salam 3 kali tidak dijawab ya balik. Mau balik mana ya Pak? Balik anyugang, balik maningan, bukan tak aneh kan gitu ya. Kadang-kadang kan salam pintu depan, pintu belakang, jendela depan, jendela muter-muter gitu. Sekarang kan gampang, telepon aja dulu ya Pak. Mas di mana ini? Kenapa sih? Aku mau silaturahim. Oh ya silakan. Ya ini udah di depan pintu kan gitu ya Pak. Ya teleponnya udah di depan pintu. Ya ini kakaknya nyekeli HP. Ini HP ini lagi dicas kan nyawa bisa ditelepon. Nah, jadi etikanya dipedomani. Salam minta izin. Fadintu lahu, kemudian aku memberi izin kepada Rasul. Falam yajlis, Rasulullah tidak duduk, hatta sehingga qala, beliau berkata, aina tuhibbu an usalliya min baitika, di mana engkau suka aku sholat di rumahmu. Jadi Bapak Ibu, ini juga Rasul ngajari kita, kalau kita datang untuk suatu keperluan, keperluan itu didahulukan. Jangan sampai keperluannya dibelakangkan, nanti malah lupa. Datang langsung ngecebres misalnya gitu ya. Ngobrol, ngalor ngidul-ngitan ngulon, begitu rampung ditanya, "Ki, nyenengan tumben mene pan apa ya?" Lah aku nyong beklalin sih mau tak kali-kali kan. Kayak kan awal kan akhirnya Pak. Makanya kalau ada maksud dan tujuan ya segera sampaikan. Gampang nanti ngobrol lain-lainnya nanti. Yang penting utamanya dulu sampaikan. Fasaro ilaihi, kemudian Itban memberikan isyarat kepada Rasulullah minal makani, di antara tempat alladzi yang ahabba, dia sukai, ayusalliya fihi, dia sholat di tempat itu. Faqoma, kemudian Rasulullah berdiri, fasofabna khalfahu, kemudian kami membentuk sof di belakangnya. Kok membentuk sof? Ya tadi kan ada Abu Bakar, ada Itban, jadi berdua di belakang gitu ya. Summa sallama, kemudian beliau salam, wasallamna hina sallama,
Kemudian kami mengucapkan salam ketika beliau telah mengucapkan salam. Ini juga dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari tentang tidak wajib menjawab salamnya imam ketika menyelesaikan sholat. Jadi jangan sampai menjawab salam. Iya, ini di bab 154 ya. Babu malam yaro rodda salami alal imami waktapa bitaslimi sholati. Tidak usah menjawab salam, tapi cukup mengikuti salam. Imamnya assalamualaikum warahmatullahi, ya ikut assalamualaikum warahmatullahi. Jangan menjawab salamnya imam, ya itu aturannya begitu dan sudah kita pahami kan. Salam sudah, sekarang ke zikir 155. Bab zikri ba'da sholati, bab zikir sesudah sholat. Pertama diketengahkan hadis 841 yang bercerita adalah Ma'bad maulanya Ibnu Abbas ya. Ahbarahu mengabarkan kepada dia annabna Abbasin, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahbarahu mengabarkan kepada dia anna, bahwasanya raf as-sauti bizikri, mengeraskan suara ketika zikir, hina ketika yan soripun nasu, orang-orang selesai minal maktubati, dari sholat fardu, karena adalah ala ahdin Nabi SAW, pada zaman Nabi SAW. Wa qala Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas telah berkata, kuntu adalah aku a'lamu, lebih mengetahui, iza apabila insoropu, mereka selesai, bizalika, dengan yang demikian, iza sami'tuhu, ketika aku mendengarnya. Mendengar apa Bapak Ibu? 842. Ini masih dari Ibnu Abbas ya. Kuntu adalah aku a'rifu, aku mengetahui, in qido'a sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bitakbiri, ketika mendengar suara takbir. Saat itu kan fase tarbiyah Bapak Ibu ya. Jadi fase-fase para sahabat dididik oleh Rasulullah apa yang dibaca setelah selesai sholat fardu. Maka ada kalanya Rasulullah mengeraskan bacaan zikirnya supaya para sahabat tahu. Sama dengan yang sudah kita kaji tentang bacaan di sholat duhur, sholat asar. Kata Abu Hurairah kan, ahyanan, kadangkala diperdengarkan supaya para sahabat tahu. Meskipun sir, ada surah yang dibaca. Nah ini dalilnya tentang zikir setelah selesai sholat fardu. Kemudian bacaan tasbih, bacaan tahmid, bacaan takbir, bacaan tahlil yang Bapak Ibu praktekkan, ini mana dalilnya? 843 Bapak Ibu. Yang bercerita adalah Abu Hurairah. Dia berkata, Ja'al fuqara'u ilan Nabi SAW. Ja'a telah datang al-fuqara'u, orang-orang fakir, ilan Nabi, kepada Nabi SAW. Faqalu, kemudian mereka berkata, Zahaba, telah pergi ahlud dusuri. Ahlud dusur itu sebutan untuk orang kaya. Kalau sekarang biasanya orang kaya sebutnya apa Bapak? Jutawan, miliarder, sultan. Oh sultan. Sekarang sebutannya sultan. Iya. Kalau dulu zaman Nabi namanya ahlud dusur, ya, orang kaya. Jadi para sahabat yang fakir itu matur pada Rasul, ya Rasul, orang kaya telah pergi minal amwali bidarojatil ula,
dengan hartanya mereka mendapatkan derajat yang tinggi. Kenapa? Karena dengan hartanya mereka bisa infak, bisa sedekah, bisa zakat. Wan na'imil muqimi, mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi. Nah, di akhirat mereka juga mendapatkan kenikmatan yang abadi. Yusalluna, mereka sholat, kama nusolli, sebagaimana kami sholat. Kata para sahabat yang bakir, mereka dapat pahala sholat, kami dapat pahala sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka melaksanakan saum sebagaimana kami melaksanakan saum. Walahum, dan mereka fadlun, diunggulkan min amwalin, dengan hartanya, yahujuna biha, mereka punya harta sehingga mereka bisa haji, kami tidak bisa. Wa ya'tamiruna, mereka bisa umroh. Wa yujahiduna, dengan hartanya mereka bisa jihad, harta dan jiwa, kalau kami hanya jiwa. Wa yatasaddaquna, dan mereka juga bisa bersedekah. Bagaimana Rasul menanggapi pertanyaan dan permintaan para sahabat ini, Bapak Ibu ya? Kita baca betapa bijaksananya beliau, Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Ala uhadditsukum, maukah kalian aku beritahukan, bi amrin, dengan suatu perkara, in akhadtum bihi, jika kalian mengerjakannya, adroktum, kalian akan menyusul man sabaqakum, orang-orang yang ada di depan kalian. Kerjakan ini, nanti orang-orang tadi itu, orang-orang kaya tadi yang sudah di depan dengan pahala yang banyak, akan kalian susul. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan tidak akan menyusul kalian orang-orang yang sesudah kalian. Wa kuntum, dan kalian khairo, lebih baik, man, siapa saja, antum, kalian, baina dohro naihi, kalian akan menjadi orang yang terbaik di antara mereka. Illa, kecuali, man amila mislahu, orang yang mengerjakan semisalnya. Apa yang Rasulullah tawarkan, Bapak Ibu? Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli sholatin salasan wa salasina. Tusabbihuna, bertasbihlah, subhanallah. Wa tahmaduna, bertahmidlah, alhamdulillah. Wa tukabbiruna, dan bertakbirlah. Kapan? Khalfa kulli sholatin, setiap selesai sholat. Berapa? Salasan wasalasina, 3 dan 30. Berapa? Ya, 33. Pintar sih Bapak Ibu. Ya, 3 dan 30 ya. Ya, bahasa Arab begitu ya. Satuannya di depan ya, puluhannya di belakang. Faroja'tu ilaihi, mana tadi? Fahtalabna, kemudian kami berselisih. Bainana, di antara kami. Faqala, kemudian berkata, ba'duna, sebagian kami. Nusabbihu salasan wa salasina, wa nahmadu salasan wa salasina, wa nukabbiru arba'an wa salasina. Kata Abu Hurairah, setelah mendengar ucapan Nabi, para sahabat beda pendapat. Ada yang tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 34. Farojatu ilaihi, kemudian Abu Hurairah kembali kepada Nabi. Ya Rasul, ini ganing pada beda. Ya. Terus Nabi jawab apa? Faqala, Nabi bersabda, taqulu, ucapkanlah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, hatta yakunu minhunna kullihinna salasun wa salasuna. Kata Rasul, subhanallah 33,
Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini bukan satu-satunya Bapak Ibu ya. Di Fathul Bari Ibnu Hajar mencantumkan hadis 25 25 25 ada. 10 10 10 ya ada. Jadi jangan sampai kemudian samping gani cepat teman kaya. Nah, ditanya gani cepat nyong nyukuti sing 10 10 10. Oh ya ada. 25 25 25 ya ada. 33 33 33 ya ada ini ya. Yang tidak ada menang baik kok tidak ada. Gani menang baik. Iya, lagi akeh pikiran lah kok yang tidak ada. Terus anggap akeh pikiran dikit dulu kan gitu ya. Lah saya ingin titip pesan begini Bapak Ibu. Yang namanya hitungan itu kan pakai jari ya. Pakai jari ini kan. Maka ketika menghitung itu yang dihitung apa sih? Ruas. Yang dihitung ucapan, gak ada ruas. Hah? Yang dihitung ucapan kan? Kan ini ruas. Tadi kan disuruh oleh Rasul Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu keluarnya dari mana? Mulut, ucapan. Jadi yang dihitung adalah ucapan. Maka gerakan tangan sama dengan gerakan mulut. Karena kadangkala tangannya lebih cepat daripada mulutnya. Dong 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 dong. Karena 10, karena 33. Kowe ngitungi apa kan gitu ya. Jadi subhanallah, 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 subhanallah kan gitu kan. Ini kan alat bantu untuk menghitung ucapan. Coba kan ngitung duit ya. Siji, loro, telu kan gitu Pak. Masa antara duitnya karo hitungannya akeh duitnya ngerugi beli. Rasanya BP itu ya paling itu bukan ini tadi 10 berarti kan kalangan telu Bapak Ibu. Kadang-kadang gitu ya. Wis karo nglenger balap nemen jadi kayak Jadi ini nanti praktekkan pas habis sholat isya, hitungannya itu sama dengan gerak mulutnya. Terus orang kudu merem-merem Bapak Ibu ya. Bisa nih zikir senangnya merem-merem sih. Itu kalau zikir merem-merem gue ngantuk apa khusyuk apa pan ada kelalen kan gitu ya. Melek, zikir melek supaya hitungannya pas gitu ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya terus. Ini bukan perlombaan, bukan balap-balapan ya. Perbaiki, harus berkualitas. Ngajinya sudah 800 tahun. 843 hadis tahun. Orang mungkin. Sudah 155 bab di Kitabul Adzan ya. Ini kan jadi perbaiki sholatnya, perbaiki zikirnya gitu ya, supaya berkualitas dan bermakna. Kemudian Bapak Ibu, itu tidak hanya sekedar ucapan kan ya. Tapi kalimat-kalimat yang menyadarkan hati kita tentang keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan sampai 33 kali subhanallah, kita sedang mengajari hati, pikiran kita tentang Allah Maha Suci. Di Quran kan Allah menyebut dirinya subhanallahi wa ta'ala amma yasifun. Maha Suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Maka orang yang sudah mengucapkan subhanallah jangan pernah berpikir buruk tentang Allah Subhanahu wa taala.
Apapun yang terjadi Bapak Ibu. Karena kita semua kan yakin betul dengan apa yang Allah sampaikan di Ali Imran itu kan. Ketika Allah menyampaikan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Kita yakin betul bahwa Allah ketika menetapkan irodahnya dalam bentuk ciptaan, baik itu bentuk maupun kejadian, tidak ada yang sia-sia. Maka jangan pernah pikiran itu berburuk sangka kepada Allah. Jangan pernah keluar terpikirkan, terbesit, bisanya ya aku terus sih hingga yakin kan gitu. Itu namanya ucapan subhanallahnya belum sampai mengakar ke hati. Karena Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 Allah mengajukan pertanyaan begini, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka setelah mengatakan kami beriman akan kami biarkan, tidak kami berikan ujian. Jadi kalau jenengan misalnya belum ngaji kok, ekonomi lancar, kesehatan lancar, begitu ngaji, disiplin, ibadah tepat waktu kok ekonomi rada seret, meriang-meriangan, itu Al-Ankabut ayat 2. Terus pimen Pak? Ya terserah panjenengan. Mau balik kanan ya silakan, mau langkah tegak maju jalan ya lebih baik kan. Karena memang Allah sudah menyampaikan begitu. Atau di Al-Baqarah 214 ya. Allah akan menyampaikan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka akan dibiarkan masuk surga, kata Allah, sebelum aku uji kalian sebagaimana Allah uji orang-orang sebelum kalian, ditimpakan goncangan. Itu Allah berjanji begitu. Jadi memang mendapatkan surganya Allah itu susah. Makanya Rasul ngajari kita kalimat tasbih itu ngajari hati dan pikiran, bukan hanya sekedar ritual zikir setelah selesai sholat fardu. Hati kita, pikiran kita bimbing untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah, karena subhanallah. Yang kedua, walhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tidak hanya zikir, tapi bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah kan, lihatlah orang-orang yang ada di bawahmu, maka engkau akan mudah bersyukur. Itu pesannya Rasulullah seperti itu. Dan pernah saya jelaskan di kajian tafsir Al-Quran, dialognya Allah Subhanahu wa taala yang Allah lestarikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf, Allah dengan iblis itu. Iblis mengatakan kepada Allah akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Tujuannya apa? Agar manusia tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu sinonimnya apa? Kufur. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi orang yang selesai sholat diajari untuk bersyukur kepada Allah, maka diucapkan alhamdulillah 33. Kemudian Allahu Akbar, mengagungkan Allah, sehingga selesai sholat hati pikirannya tidak berburuk sangka, keluar dari masjid dalam keadaan bersyukur, jauh dari kesombongan. Karena apa? Sudah mengatakan Allahu Akbar. Jadi pas keluar, kemudian ketemu orang tidak nyapa, tidak akan baper. Orang kenal nyong, padahal kita biasa kenal ya. Orang nyapa, ya biasa saja Pak. Wong kita itu hanya butiran debu di alam semesta kan gitu. Iya, jangan pengen dihormati, berarti kita tidak punya kehormatan. Jangan minta dihargai, berarti kita tidak punya harga kan itu kan biasa saja. Kalau orangnya tidak nyapa, kita yang nyapa kan gitu kan Pak. Enak.
Itu orang yang sudah sampai kepada pemahaman bahwa yang diajarkan di dalam sholat tidak berhenti pada kalimat-kalimat zikir, tetapi juga dipraktekkan menjadi cara kita tawaddu, rendah hati, cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang berapa menit? 5. Satu lagi ya. 844 yang bercerita adalah siapa ini, Pak? Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, Amla alayya al-Mughirah bin Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah. Jadi mengimlakan kepadaku Al-Mughirah bin Syu'bah dalam tulisan untuk Muawiyah. Apa isinya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah yaqulu, berdoa, fi duburi kulli sholatin maktubatin, di setiap akhir sholat fardu. Jadi zikir-zikir tadi itu adanya sholat fardu, Bapak Ibu ya. Apa yang beliau ucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Bapak Ibu mungkin bertanyakan, ini orang urut, Pak. Tadi tasbih, takbir, tahmid, terus ke sini ya. Ini kan dalam bentuk hadis, Bapak Ibu ya. Kalau prakteknya ya setelah selesai sholat, setelah selesai salam, awali istighfar. Ya, istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus tahlil dulu kan. Tadi kan ini kan tahlilnya ada di depan, ada di belakang ya. Iya, terus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33, disempurnakan dengan tahlil lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang dicantumkan seperti itu ya. Kemudian biasanya tambah lagi ada zikir yang diambilkan dari Al-Quran, tapi di situ isinya zikir. Apa? Ayat kursi. Ayat kursi itu kan mengingat Allah ya. Sama selesai. Terus Al-Ikhlas. Terus Al-Falaq. Terus An-Nas. Untuk maghrib, isya biasanya 3, 3, 3. Kemudian ada doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu zikir setelah selesai sholat fardu. Kalau dikatakan tidak ada doa ya kurang pas, karena astagfirullah ya doa. Jadi di situ ada zikir, ada doa. Memang yang diajarkan Rasulullah tidak terlalu banyak, Bapak Ibu, karena memang doanya sudah dimintakan ketika di dalam sholat ya. Duduk di antara 2 sujud itu banyak doa. Kemudian tadi sudah kita kaji, setelah tasyahud sebelum salam juga banyak doa yang dimintakan. Begitu kita tutup dengan doa
kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.